Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Itu disebut kebenaran Allah. Roma 5 12. Karena iman. Pak, ayat berapa? Roma 5 nomor 12. Dulu. Ya, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini. Ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Ingat itu tadi yang saya bilang. Berbuat dosa dengan berdosa itu berbeda. Nah, tunggu bang. Nah itu kan cuma permainan lidah itu. Sekarang Anda membaca data Roma 5. Itu permainan lidah. Orang berdosa dengan orang yang melakukan dosa itu sama aja. Tunggu. Lagi-lagi Anda menyajikan pengajaran Farisi kepada kita di Komal ini kan? Anda mengatakan bahwa Adam penyebab dosa masuk ke dalam dunia. Ini kata siapa? Orang Farisi. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Anda justru mengaminkan. Kalau di dalam Kejadian 3 nomor 13, penyebab dosa itu adalah iblis. Oke, kata waspada terhadap orang Farisi, Bang, kata waspada terhadap orang Farisi. Yesus mencam mereka malah menuntut hukum Taurat itu untuk dilakukan, tetapi mereka sendiri tidak dapat melakukan. Bedanya dengan Anda? Ya, bedanya dengan saya mempercayai iman kepada Yesus Kristus dengan mengikuti. Di mana di hukum Taurat mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan? Di mana itu? Di hukum Taurat mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya Tuhan. kan kita berbicara mengenai orang Farisi. Saya mengatakan orang Farisi zaman sekarang itu adalah Anda berbicara tentang Taurat, bicara tentang kitabnya Yahudi, tapi Anda tidak mengamalkan. Kenapa Anda tidak mengamalkan? Kan ada perintahnya jangan ada ilah lain. Tapi sekarang Anda mengilahkan manusia bernama Yesus. Tapi mulut Anda mengatakan kami ini pelanjut terus. Tunggu. Roma 5 nomor 12, Bapak Paulus yang Anda ikuti itu, dia memproklamirkan dan mengajarkan bahwa dosa masuk ke dalam dunia karena satu orang, yaitu Adam. Pengajarannya oke. Bukan. Anda tidak mengikuti Kristus, Anda pengikut Paulus. Sedangkan Kejadian 3 nomor 13, penyebab dosa itu adalah ular, iblis. Yang mana yang benar? Tunggu, yang mana yang benar? Firman Tuhan atau firman Bapak Paulus? Anda mengaminkan, makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda mengajarkan? Atas Yohanes 8 nomor 44, atas keinginan siapa Anda mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Jawab saya, atas keinginan Paulus kan? Itulah bapak Anda. Itulah iblis itu. Dari tadi tentang persembahan darah daging manusia sebagai tumbal untuk nebus dosa, mendamaikan manusia. Itu keinginan siapa? Keinginan Paulus. Nyembah Yesus atas keinginan siapa? Keinginan Paulus. Memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa waris atas keinginan siapa? Keinginan Paulus. Anda telah memfitnah. Justru Paulus dia sebagai rasul. Kenapa kita rasul dari mana? Paulus ini coba. Paulus ini rasul dari mana? Dari Romawi. Ya, saya jelaskan dulu, Bang. Ya. Coba. Anda terangkan ke saya, rasul itu adalah utusan Allah. Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, coba bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya seorang Farisi bisa menjadi rasul? Coba. Silakan. Terima kasih. Nah, Paulus ini mengarahkan orang untuk memandang Yesus Kristus, bukan pengajarannya ya. Dia menulis semua surat-surat Paulus
kepada Galatia, di Korintus, di Roma, orang-orang yang pengikut Kristus, mengarahkan mereka untuk menguatkan iman mereka untuk memandang kepada Kristus. Jadi semua orang yang membaca surat-surat Paulus mengarahkan mereka untuk memandang Kristus. Memandang Kristus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu Ya. ajaran orang Farisi lagi kan? Sementara Yesus sendiri itu harus dipandang sebagai utusan Tuhan. Inilah derita kalian yang kalian tidak pernah mau tahu. Al-Quran menerangkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati saudara-saudara ini ada penyakit sebenarnya. Yesus terang-terang mengatakan kesaksianku, aku ini adalah utusan Allah, aku ini utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Tapi kesaksian Paulus, Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang lagi-lagi Anda keciduk melakukan keinginan Bapak Paulus. Itulah aku bilang dari tadi, Anda ini pengikut Paulus, adalah utusan ya. Kita bukan baca. pengikut Yesus. Oke. Silakan. Yesus silakan. adalah utusan menurut Anda ya. Oke. Oh iya, Saya itu menurut bacakan. Yesus. Ya. Silakan, Saya silakan. menjawab sebenarnya, ya, saya menjawab. Ini yang menarik ini. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 14 ayatnya yang ke 8 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya, ayatnya ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu menunjukkan bahwa karakteristik Bapa yang diimplementasikan atau yang dipresentasikan ke dalam dunia itu ada dalam diri Yesus. Contohnya, kakak punya badan, punya tubuh, dan kakak bisa menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Apakah perkataan kakak dengan tubuh kakak itu berbeda? Tentu tidak. Makanya perkataan Yesus itu dia menyampaikan secara gamblang kepada dunia ini bahwa dialah terang yang ajaib, ya, makanya sekali lagi, apabila dia adalah iblis yang menyesatkan banyak orang, kenapa dia diakui oleh Allah bahwa dialah yang akan bahwa dialah akhir dan di awal dan akhirat. Kalau kita lihat di Matius pasalnya ketiga, saya bacakan ya, dialah awal dan akhirat. Ya, saya sudah bacakan tentang ini ya, di Matius pasalnya yang ketiga. Pergi beli telur. Kenapa nak? Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18. Nih, Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu diakui oleh Allah. Makanya kalau kita lihat di Lucifer yang jatuh ke dalam dunia, ya, yang dapat menyesatkan banyak orang sebelum dunia ini yang menyesatkan banyak orang. Ingat, kesombongan Lucifer atau iblis yang di atasnya iblis itu ingin menyamakan diri kepada Allah. Iya, oke. Tetapi Yesus diakui oleh Bapa bahwa dia akan dia memberikan kuasa di akhirat dan di awal. Itu nggak ada masalah, bukan itu permasalahannya, Bang. Justru Paulus ini juga ingin menyamakan. Gimana? Enggak, kan dikatakan pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang sesat. Betul? Salah. Yang sesat itu pengikut Paulus. Pengikut Yesus itu orang benar. Enggak, Anda bukan pengikut, Anda salah.
Saya tidak akui itu karena beda loh Ya. pengakuan Anda terhadap saya Oke. dengan saya sendiri Oke. mengakui itu. Oke, baik. Mari saya uji Anda. Sekarang ketika Anda membawa narasi Yohanes 14, Anda mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Apakah betul siapa yang membunuh Yesus, siapa yang menampar Yesus sama menampar Bapa? Itu proses pengorbanan Yesus ya. Kalau kita Ah, lihat nggak nyambung. persentase, Nggak nyambung. Coba saya ajarin ya. Dengarkan. Di dalam Yohanes 14 nomor 10, kalau Anda menggunakan akal budi, sebenarnya Anda sudah sampai kepada kebenarannya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Apa maksudnya Yesus itu? Kalau Bapa adalah Yesus, berarti apa yang diucapkan Yesus itu adalah ucapan dari dirinya sendiri, karena dia adalah Bapa itu sendiri. Tapi dia mengaku, aku tidak apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti Yesus ini Bapa hanya yang diam di dalam perantara. Iya, artinya jelas-jelas Bapa yang diam di dalam aku. terus maksudnya Gimana? Maksudnya Terpisah seperti melekat. oh, salah. Bukan begitu maksudnya. Lalu Bukan bagaimana begitu. Maksudnya Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tidak melakukan pekerjaan dari dirinya sendiri. Apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu kerasukan Tuhan, Anda keliru, Anda salah. Yesus itu menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan untuk ia katakan. Yesus kalau saya bicara, Bung, Anda diam dulu. Layaknya kami di sini dibodoh-bodohi dengan Anda beberapa menit yang lalu. Mau aja kita mendengarkan khotbah yang tidak rasional dari Anda gitu loh. Itu pengakuan Yesus sendiri. Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Ya, aku tidak menghakimi seseorang pun. Kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu kerasukan Tuhan? Tidak. Apa yang Yesus lakukan itu adalah apa yang diperintahkan. Apa yang Yesus katakan itu adalah apa yang diperintahkan. Artinya Yesus ini utusan, murni utusan 100%, bukan Tuhan, bukan utusan yang kerasukan Tuhan. Tuhan itu ada di langit. Tuhan tidak ada dalam tubuhnya Yesus, tidak ada. Tuhan itu ada di surga. Oleh karena itulah kemudian Saya tanya, Bang. keliru Anda kalau Anda mengaku sebagai pengikut. Tuhan ada di langit toh? Gimana? Apakah Anda percaya Silakan. kalau Tuhan itu ada di dalam hati Anda? Ya. Gimana? Loh, tadi katanya ada di langit, Bang. Tapi Gimana? percaya juga bahwa Tuhan ada di hati Anda. Iya, Tuhan itu ada di hati saya. Berarti bukan zat atau wujud Tuhan yang ada di hati saya. Gimana sih Anda ini? Masa Anda mengatakan wujud Tuhan ada di hati Anda? Tuhan itu ada. Tuhan itu di atas, bukan di bawah. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha melihat. Jadi dia tidak perlu datang ke bumi ini untuk melihat. Gak perlu, karena dia maha melihat. Dia tidak perlu datang ke dunia untuk mendengar, karena dia maha mendengar. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi apapun yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, tidak boleh kita teriak-teriak ya, begitu. dalam arti kata bahwa maha mendengar itu dia bukan. Maha mendengar itu artinya apapun yang ada di menurut Bang. Tuhan maha mendengar itu maksudnya apapun yang terbersit dalam hati kita itu Allah tahu. Itu Allah perdengarkan apa yang kita. Oh, itu beda itu. Anda coba baca kitabnya. Anda baca kitabnya orang Yahudi, bersorak-soraklah. Apa artinya bersorak-sorak? Bersukacita dengan hati gembira kita datang kepada Tuhan.
Mana ada bersorak-sorak bersuka cita, ngarang. Bersorak-sorak itu teriak-teriak, nyaringkanlah suaramu, nyaringkanlah suaramu, wahai Bani Kedar, Nebayot, dari gunung, dari lembah, dari bukit, semua nyaringkanlah suaramu. Itu maksudnya apa? Kita diminta untuk menyuarakan asmanya, kita diminta untuk memuji dia sekencang-kencangnya, agar alam semesta ini bertasbih hanya kepada dia. Gitu maksudnya, jangan Anda Ya, malah menyeru antusias kepada seperti makhluk itu. ciptaannya gitu. Jadi sekarang saya katakan kepada saudara, Anda ini bukan pengikut Yesus. Camkan itu. Anda pengikut Paulus. Tadi Anda membawa narasi. Menurut Anda, tapi dalam hati saya itu ikut Yesus, Bang. Bagaimana Iman ceritanya? itu tidak boleh Dengarkan saya. Loh. Apakah Yesus itu menyembah sedap. kepada anak Maria? Tanya, jawab dulu. Apakah Yesus menyembah kepada anak Maria? Apakah Yesus menyembah kepada Anak Maria? Pertanyaanmu itu saya tidak paham jadinya. Nah, makanya, apakah Yesus ketika dia datang ke bumi dia menyembah Tuhan? Ya dia sendiri ya Allah yang mengambil rupa manusia. Saya Apa yang tanya, Bu, disembahkan? saya tidak tanya ajaran Paulus, saya tanya kepada logika sehat Anda. Apakah Yesus ketika datang kepada Bani Israel dia bertuhan atau dia ateis? Dia tidak bertuhan karena dia sendiri Tuhan. Dia sendiri Allah. Bagaimana? Ini Anda Ingat, Anda Tuhan memfitnah itu adalah Yesus benar, lagi. Bang. Anda memfitnah Yesus, dia tidak menyembah Tuhan. Apa-apaan agama yang kayak begini nih? Ngajarin Anda kayak begini nih. Yesus itu di dalam Galatia 4 nomor 4 dia takluk di bawah hukum Taurat. Dia hanya menyembah kepada Tuhan. Kok Anda mengatakan dia tidak bertuhan? Inilah yang dikatakan Anda itu bukan pengikut. Karena segala fitnah Anda sampaikan kepada para nabi termasuk Yesus. Tadi itu tulisannya Paulus. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda yakin bahwa Yesus itu tidak bertuhan? Saya yakin Yesus tidak bertuhan, dia sendiri Tuhan. Itu Nah, iman saya. terus ketika dia berdoa kepada Bapa yang di surga, itu lagi ngapain dia? Dia menunjukkan contoh ini loh cara hidup yang benar. Oh, Kamu berdoa begitu. Dia memberikan teladan, Bang. Dia Oh, teladan. oh gitu. Ada nggak dia meneladankan untuk menyembah kepada anak Maria? Ada nggak? Daripada menyembah anak Maria, dia sendiri anak Maria yang mengambil rupa Tadi katanya ada contoh, dia suri teladan. Nah, sekarang dia mencontohkan menyembah dirinya atau menyembah yang di surga? Dia mencontohkan Menyembah yang di surga? Yang di surga atau yang di bumi? Bagai itu dia, Bang. Apa? Gimana? Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah dalam dirinya, Bang. Tahu nggak tadi yang aku ada di dalam Bapa di dalam aku. Iya, dia mengatakan aku mengatakan sesuatu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Di dalam aku. Itu apa menunjukkan apa? Bapa Nah, di sekarang dalam aku. jadi maksud saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada dibungkus oleh dagingnya Yesus, gitu maksudnya? Ya, astaga. Lo kok astaga? Ini loh, Bang. Saya sampaikan lagi. Gimana? Dia Apakah Anda ada di dalam dirinya? Iya, maksudnya Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah perkataan Allah. Dia manusia atau perkataan? Dia manusia atau perkataan? Anda baca di Yohanes 1 ayat 4. Aduh, nggak usah ngajarin saya. Saya tanya, apakah Yesus itu manusia atau perkataan? Kalau gitu. Waduh, nggak usah. Itu pelajaran anak TK. Sekarang begini, Bung. Anda tadi memfitnah Yesus dengan mengatakan dia tidak. Saya mau baca. Anda tadi Yohanes 1. Anda memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus itu tidak bertuhan. Dari mana Anda mengatakan saya memfitnah Yesus? Anda mengatakan Yesus itu tidak bertuhan alias ateis. Ya itu iman saya. Nah, Yesus itu makanya aku bilang Anda memfitnah. Kenapa Anda merasa mana dalilnya bahwa Yesus itu bertuhan? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Ilahmu dan Ilahku, Allahmu dan Allah.
ya itu aku akan pergi. Berarti dia bukan dari dunia, Bang. Nggak nyambung, nggak nyambung. Nggak nyambung. Oh, rusak Anda ini rusak. Mesin Anda rusak, Bung. Loh, Bung, mesin Anda rusak. itu alasan tidak. Saudaraku, Itu alasan tidak. Kan mesin namanya Anda hidup rusak. Saya katakan ketika Yesus mengatakan Bapakku dan kita Bapakmu, berdialog, ya. itu maksudnya Kita apa? berdialog. Bung, Di sini kita Bung. Bang, kita disuruh dialog ya. Mesin merusak, saudaraku. Sekarang ketika Yesus menyebut Bapakku yang di surga. Oke, saudaraku, ketika dia mengatakan Bapakku yang di surga, maksud dari Bapak itu apa? Ayah, papi, abi. Bapak itu aku di dalam Bapak dan Tunggu, kamu tunggu. telah melihat. Aduh. Ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapak. Itu apa artinya, Bang? Saya tanya kamu. Ketika kamu melihat aku, ketika kamu melihat kamu Bapak. menampar aku, kamu menampar Bapak, gitu maksudnya. Gitu. Ya Allah. Ketika kau menombak aku, kau menombak Bapak. Ketika kau membunuh aku, kau membunuh Bapak. Apa begitu maksudnya? Ya, itu cara pandang Anda. Kalau Tidak, Oke, justru saya minta dari sudut pandang Anda. Sekarang gini. Bapak menurut Yesus itu apa? Bapak itu menurut Anda Yesus. ini berdebat atau berdialog? Mesin Anda rusak, saya tanya, Bapak itu apa? Bapak Anda itu yang rusak sebenarnya kalau saya lihat ya. Saudaraku, Karena- Bapak itu apa? Bapak itu ayah atau Bapak itu Tuhan? Jawab. Oke. Bapak itu kalau kita lihat suatu penghormatan. Ya. Penghormatan. Mapeca ulummu. Saya tanya baik-baik loh. Bapak itu Tuhan atau Bapak itu ayah? Jawab dulu dong. Ya Bapak itu Tuhan. Saya sudah bilang Bapak itu Tuhan, Tuhannya kami ya. Oke. Bapak itu Nah, kami yang kami sembah. ketika Yesus mengatakan Bapakku yang di surga, apa maksudnya? Tuhanku yang masih nama solang Yang di surga. Nah, berarti Yesus bertuhan. Kenapa Anda tadi mengatakan dia tidak bertuhan? Mulai bagus sih di mesin. Coba. Kenapa Anda tadi memfitnah Yesus tidak bertuhan? Kenapa? Sementara dia memanggil Bapakku alias Tuhanku. Kenapa Anda mengatakan dia tidak bertuhan? Itu sebagai iman saya, Bang. Kalau kita berarti Anda perlu dikasih pelumas. dia punya Baru ini, tadi itu tersendat-sendat, ini udah mulai lancar ini. Mesinnya udah mulai bagus. Enggak. Jadi kita sepakat bahwa Yesus itu bertuhan, oke? Enggak, saya Anda saja yang mengatakan bahwa Yesus itu bertuhan. Saya sepakat bahwa Yesuslah Tuhan masih bagi rusak kami. mesin. Masih rusak mesinnya. Jadi ketika Yesus memanggil Tuhanku itu dia tidak bertuhan. Mesinnya mogok. Ya silakan benar nih. Bang Sidi masuk Bang Sidi. Saya minum kopi dulu campur masaku dulu. Langsung masuk. Silakan. Mengakui bahwa Yesus itu adalah Bang Gores, iya Bu. Gimana Bu? Gini kan Bang Sidi. Apa nih? Iya, Tunggu itu ya. Yesus bertuhan Dia katanya semua tidak ya. loh Bang Gores. Nah, tadi kan Waduh. dibilang Bang Juma, Yesus apakah bertuhan? Nah, sewaktu Yesus di bumi kan mengajarkan manusia itu berdoa. Yesus di bumi itu kan menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Makanya sewaktu Yesus berada di bumi, dia berdoa kepada Bapa di surga. Elohim itu tetap di surga berada. Nah, kenapa Yesus turun ke bumi? Kan dari mana asalnya Yesus ini? Tunggu ya. Yesus ini kan dari roh kalem, firmannya Elohim itu diturunkan ke bumi. Bukan Elohim itu yang turun ke bumi, tetapi roh kalem dan firmannya diturunkan ke bumi menjadi manusia. Itulah Yesus. Makanya sewaktu di bumi dia selalu berdoa, mengajarkan kepada manusia, beginilah berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Nah, kenapa dikatakan Yesus itu bukan ateis sewaktu dia berada di bumi? Dia tetap punya Allah, itulah Elohim di surga. Tetapi
Kan Allah, aku dan Bapa adalah satu kan katanya. Setelah sudah melakukan pekerjaannya menebus manusia dari dosa, dan setelah dia sudah mati dan hidup kembali, dan dia terangkat ke surga kembali ke tahtanya. Itulah Yahweh tadi. Makanya dikatakan di dalam pelajaran kita, di dalam sorga itu kelak kita akan menyaksikan wajahnya. Kita akan melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Begitu. Nanti Oke, nanti ditambahkan Bang Kores ya. Karena lagi bikin kopi itu sampai campur masaku. Jadi gini, Bapak tadi ini konteksnya kan Yesus ini bertuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Yesus menyembah apa yang Yesus kenal. Jadi ini Yesus bertuhan. Nah, sementara di dalam Yohanes 17 nomor 1 ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi dia Yesus ini berdoa. Demikianlah kata Yesus lalu. Yesus ini kan di bumi menengadah ke langit dan berkata, Tuhan Bapa. Kan gitu. Bapak ini kan Tuhan. Nah, berarti Yesus di sini bertuhan gitu loh konteksnya. Nah, katanya Bapak tadi ini dia memfitnah Yesus. Katanya Yesus tidak bertuhan. Loh, ateis dong. Gitu. Iya, di bumi. Silakan Bang Kores. Lanjut Bang Kores. Nah, ini topiknya Yesus menyembah ya. Kan gini, maksudnya tuh kawan-kawan Muslim juga harus mengerti gitu. Kristen itu mereka tuh nggak ada masalah ketika Tuhan menyembah Tuhan yang lainnya, kan gitu, nggak ada masalah. Yohanes 4:22 mereka iman. Oh gimana jadi? Bukan. Gimana dong? Sebenarnya Yesus itu kan Tuhan, dia itu kan Elohim yang diturunkan rohnya Elohim itu, firmannya Elohim itu, kalamnya Elohim itu yang diturunkan untuk menebus manusia dari dosa. Itulah Yesus. Jangan kalian bilang Tuhan bertuhan. Oh tidak, bukan begitu. Lah iya, Yesus pas di dunia Tuhan nggak? Yesus pas di dunia, pas di bumi ini. Dia kan sebagai manusia daging. Kalau enggak kan enggak mungkin bisa dia disalib kan gitu. Jadi dia itu bukan Tuhan. Waktu di manusia sebagai manusia daging bukan Tuhan. Jangan dibilang bukan Tuhan loh. Gimana saya bilangnya? Ya tetap Tuhan kan. Kealahannya itu nggak mungkinlah disalibkan. Tapi manusia dagingnya itulah yang disalibkan gitu. Ini dilihat loh perjanjian barunya Bu Dearni. Itu kan orang-orang menyembah manusia dagingnya Yesus kan? Iya nggak? Murid-muridnya ketika di kapal menyembah dagingnya Yesus, iya nggak? Iya, pada saat itu dia menyembah, tapi Yesus tak menghardiknya, membiarkan. Itu dia. Nah, ketika Yesus ini disembah, di Yohanes 4:22, Yesus menyembah sesuatu yang Yesus kenal. Itulah Tuhan menyembah Tuhan. Bukan. Kalau yang saya pelajari, yang sudah saya imani, manusia daging Yesus di bumi menyembah Elohim yang di surga, yang menurunkan roh kalem dan firmannya Elohim itu ya Yesus. Tapi kenapa dia menyembah kepada Elohim lagi? Untuk mengajarkan kepada manusia agar begitulah berdoa. Jadi kelak kan Yesus kan mau pergi ke rumahnya, dia akan mau kembali ke sana. Jadi makanya setelah ditinggalkan kita di bumi ini, maka kita diajarkan Bapa kami yang di surga, karena sekarang Yesus berada di surga gitu loh. Nah itu maksudnya gitu. Yesus itu mengajarkan Tuhan menyembah Tuhan kan ketika di bumi. Kan susah amat kayak gini. Itu ajaran dari Yesus kan. Itu dia gitu. Memang dari sosok yang dituhankannya sendiri mengajarkan bahwa normal kok Tuhan menyembah Tuhan gitu loh. Normal kok Allah Bapa menyembah Allah Bapa kayak gitu tuh, kayak gitu-gitulah. Enggak gitu. Itu pandangan Anda. Kami sebagai orang Kristen hanya menyembah Allah sebagai Yesus itu sebagai Allah. Itu. Yesus Allah bukan. Kalau Anda Yesus Allah bukan. Ya, kalau Yesus Bapa yang di sorga bukan. Allah. Yesuslah Bapa itu. Yesus itu Allah. Yesuslah Bapa itu kan. Nah itu, kemudian Yesus menyembah Bapa yang di sorga. Jadi Bapa menyembah Bapa. Apa susahnya? Gua aja mengerti loh ini. Bukan gitu loh. Aduh, bukan lagi. Salah terus loh gua. Nah, kita ulangi ya Bang Kores. Kan tadi Elohim. Oke. Yohanes 1. Elohim disembah. Ya, pada mulanya adalah firman. Kan firman itu dimuliakan di surga kan? Bentar dulu Tante, bentar dulu. Ini Dragon sama Goba ini dari tadi diam aja nggak mau ngapain agamanya.
Iya, dibantu-bantu dikit kayak kalau ada yang sulit masuk kayak. Dibantu atuh. Atau mau diganti sama lain ya. Kayak Dragon kalau diam aja, Goba kalau Kemarin diam aja, saya David ganti sama yang minta lain. tolong. Dibantu Sekarang tuh, Budi tapi Harni Dermi minta tolong. bantuan. Saudara Lanjut, si mana minta tolong nggak dibantu, gimana sih kalian? Katanya Lanjut. asing. Lanjut. Udah dibagi Nah, dulu tadi gimana kan tuh? awalnya Yohanes 1 ayat 1 dan 14 pada mulanya adalah firman. Kan tadinya kan awalnya di surganya firman ini Allah ini kan. Baru turun menjadi manusia yang diutusnya roh kalem dan firmannya itu turun ke bumi, bukan Allah itu yang turun tapi roh kalemnya yang menjelma menjadi manusia. Turunlah ke bumi. Makanya waktu di bumi dia berdoa mengajarkan kepada manusia, beginilah berdoa Bapa kami yang di surga. Karena kelak setelah sudah Yesus kembali ke tahtanya ke surga, nah itulah yang disembah itu tadi, Bapa kami yang di surga. Maka sekarang kita bilang seperti itu karena dia sekarang sudah di surga dan yang akan turun dan kita akan melihat wajahnya Yesus itu kelak akan datang. Nah dia yang datang, nggak ada yang lain-lain yang datang. Hanya Yesus yang datang, Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Nah, iya Budi Harni, itu gue sepakat. Jadi kan nanti sorganya Kristen itu kosong 2 kali. Pas Yesus di bumi, sorga nggak ada Tuhan. Jadi orang-orang menyembah Allah Bapa yang di bumi. Ketika Yesus naik ke sorga, baru menyembah Allah Bapa yang di sorga, kan gitu. Karena Bapaknya turun ke bumi. Terbatas, Bang. Bro. Bapak Allah itu tunggu dulu. Dia bisa ada di bumi, dia bisa ada di surga. Loh. Kamu membatasi Allah seperti itu. Tadi Budi Harni gitu, kenapa kita sekarang menyembah Yesus? Karena Yesus adalah Bapa di sorga. Sekarang dia sudah di sorga, gitu dibilangnya. udah Apa? kembali Saya dia tanya, ke surga. kamu percaya enggak Allah itu ada Tuh di Budi Harni dalam bilang bumi? gitu, udah kembali dari sorga, gitu dibilang. Udah bener Budi Harni kok. Aku kan kata Yesus lagi, aku akan kembali menjemput engkau. Aku akan membawa kalian kemana aku berada. Kalian pun akan berada. Kata Yesus. Iya. Jadi luar biasa. Apalagi yang mau Kurang luar dilakukan? biasa apa coba Yesus ini? Kan keren tuh Yesus tuh. Jadi Oh. bolak-balik tuh berapa kali tuh, sorga bumi kan gitu dia. Nah terus Bang, yang belum dipahami oleh kawan-kawan Muslim, Tuhannya Kristen itu, Allahnya itu firman. Jadi dia di sorganya bentuknya huruf-huruf, 26 abjad, A B C D E F G. Enggak. Itu. Wahyu 22. Apa? Bang Kores. Wahyu 22 Apa tuh? ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 Iya. ayat 4. Ada dalilnya. Jangan bilang Bang Kores, Allah kami Iya. itu nama apa tulisan, tidak akan melihat Huruf-huruf. wajahnya. Ada ayatnya. Iya, kan apa susahnya gitu? Budi Harni, apa susahnya huruf ada wajahnya? Kan enggak huruf H ada wajahnya, huruf Y ada wajahnya. Firman loh. Woi, Bang, Kelak kamu percaya enggak? pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah. Gambar. Ya. Dengar dulu. Iya. Bang, Iya. apa? Dengar dulu. Sewaktu manusia sudah Allah menang, menciptakan kan manusia manusia serupa ini dengan tunggu segambar dulu. Allah. Tunggu sayang, kan nanti manusia ini tak berdosa lagi. Kita ini kan sudah kudus, baru kita bisa melihat wajah Allah itu. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka, katanya. Jadi kita akan melihat Iya. Allah itu. Iya, wajahnya kan apa susahnya? Ini misalnya ada huruf Y gede, terus huruf Y ini ada wajahnya, kan bisa gitu. Tuhannya Bisa. firman kan? Allah Bapa itu kan bentuknya firman kan? Ya, firman. Tetapi Itu. kita akan besok kita setelah kita sudah menang, kita baru melihat wajahnya yang sebenarnya. Sekarang kita tidak bisa karena kita berdosa. Nah, setelah kita nanti sudah suci, sudah terangkat ke surga, barulah kita bisa melihat wajah Allah itu karena kita sudah suci juga. Kita sudah sempurna. Gitu loh. Iya, jadi nanti 26 huruf ini akan mempunyai wajah yang bisa dilihat orang Kristen kan gitu. Iya, ada ayatnya. Iya. Oh, tuh jangan lu nggak percaya Tuhan lu itu bentuk dasarnya tuh huruf-huruf dia. Karena firman. Dan mereka akan melihat wajahnya. Ingat ya Bang Kores, wajahnya akan kita lihat bagi orang yang sudah menang, ya, yang sudah suci akan melihat wajah Allah itu sebenarnya. Oke? Jadi ada 26 wajah ya? Atau Tengok ya. gimana?
Dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Yesus, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, katanya. Luar biasa. Nah, iya. Luar biasa, luar biasa. Jadi coba kalau misalnya Tuhannya huruf-huruf, surganya putih melompok itu kan kayak kertas ya jadinya. Karena huruf itu adanya di kertas gitu. Udah, nggak usah lari ke situ Bang Kores. Terus jawab Yesus lagi, akulah Apalagi? kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, dengarkan itu Bang Kores. Nah, gitu. Ini jadi kawan-kawan muslim harus ngerti juga keluarga Kristen, bapak, kakek buyutnya itu semua masih ada di rumah. Belum tidak mati. Bro, Gak ada yang meninggal loh. Ya. Kehidupan Yesus itu mempresentasikan, kalau kita lihat kehidupannya Yesus mempresentasikan, kan Yesus menciptakan manusia serupa segambar Allah. Iya. Itu Anda percaya juga bahwa Allah itu mempunyai mata, benar? Anda percaya bahwa Allah mempunyai telinga untuk mendengar, benar? Enggak. Anda percaya bahwa Allah mempunyai mulut untuk berkata-kata? Itulah Yesus, diri Yesus sebenarnya, bahwa dia mempresentasikan dirinya, ini loh Allah yang sesungguhnya, cara hidup yang baik dan benar untuk mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya, karena dia berkata, aku bukan dari dunia ini, ya. Itu sebenarnya kalau Anda percaya hal itu, sebenarnya kamu enggak, yang gua bingung gini loh. Gini ya, Joel Umbu, Yohanes 1 nomor 1 itu pada mulanya adalah firman atau pada mulanya adalah orang? Yang mana yang benar? Waktu Allah berfirman kan berkata-kata dan pernah kalian bilang keluar dari mana kata-kata itu? Nah itu dia kan, pada mulanya adalah firman kan, bukan orang gitu. Jadi ini hanyalah huruf-huruf yang menjelma menjadi manusia kan gitu. Iya. Iya, firman. Nah, ya udah kayak gitu loh. Menjadi manusia. Dan kelak juga siapa yang menang akan melihat wajahnya yang sebenarnya. Apa salah? Udah selesai. Apalagi mau Iya, maksudnya gini, apa maksudnya kalau untuk Islam sih nggak spesial banget ya, karena kalau pakai logika Yesus udah kelihatan mukanya, kan gitu. Fotonya juga banyak, nggak ada yang spesial. Iya. Bukan yang foto-foto sekarang di dunia ini, bukan itu Bang Kures, bukan. Itu yang kan hanya mereka menggambarkan. Beginilah Yesus, begitu. Bukan itu Yesusnya Bang Kores. Salah Bang Kores. Loh itu orang-orang yang mengaku telah melihat Tuhan loh. Ngapain jadi capek-capek ke surga kalau Tuhannya udah kelihatan di bumi kan gitu. Itu buat kami. Bukan, waktu Yesus di surga itu, waktu gambar-gambarnya di bumi itu kan hanya mereka menggambarkan itu, bukan itu yang sebenarnya nanti kelak wajah yang kita lihat. Ya enggak, wajahnya ada hidung, mulut, mata enggak nantinya? Wajahnya Tuhan ada nggak? Wajah katanya kan sudah tertulis. Ya udah. Jadi kita nggak penasaran lagi, fotonya udah banyak yang jual gitu, udah banyak yang melihat. Itu aja paling nggak jauh-jauh. Bukan itu wajah yang mau kita lihat nanti di surga, tapi wajah yang sebenarnya. Itu loh. Ya wajah sebenarnya nggak penasaran sih Pak. Ya, paling kalau nggak putih-putih Eropa ya coklat-coklat padang gurun enggak. Pasti sempurna. Terus aku mau tanya ya, Bang Kores, adakah di Al-Qur'an ditulis begitu? Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Adakah ditulis di Al-Qur'an kalian kayak gitu? Enggak. Jadi kalau kami itu yang kepalanya tertulis huruf itu Dajjal gitu. Jadi nanti ada tulisan Kafaro itu. Nah, kalau untuk wajah, nah nanti tuh kami memang akan melihat wujud dari Tuhan kami gitu. Tapi dalam Islam itu ada etikanya Bu Derni, ada etikanya. Kita ngomong sama bos atau sama pemerintah yang mempunyai jabatan lebih tinggi aja kita hormat gitu loh. Apalagi kita ngobrolin zat yang maha tinggi gitu loh. Bukan, kalau kami kan memang tertulis di sini. Kami akan, jika kami nanti dimenangkan, kami kan akan diubah. Kita manusia ini kan akan diubah seperti malaikat, kan kudus kita. Namanya kita nggak berdosa lagi. Oke, malaikat kakinya berapa malaikat? Kita lihat ya malaikat ya. Kita lihat ya malaikat ya. Malaikat dalam Kristen ya.
bentuk malaikat dalam Kristen. Perhatikan Bu Darni. Nggak usah dibahas yang aneh-aneh Bang Kores. Apa? Yang penting Enggak itu aneh-aneh. sempurna. Enggak aneh-aneh, ini keimanannya begitu kok. Malaikat itu Iya bukan sempurna. setan, Bang Iya, Kores. iya, iya. Bang, Iya, itu, nah ini. nggak boleh. Ah. Kalau sudah katanya malaikat, nggak ada kurangnya lagi malaikat. Titik. Iya, iya, iya. Nah, ini jangan- ya jangan kita buka ya. Ubah-ubah ya. Kalau sudah malaikat udah tahu. Iya, lah kita. enggak. Mau, Misalnya udah tahu. bentuk malaikat apa? Cherubim ya, cherubim. Malaikat cherubim, yang indah, gitu. malaikat yang indah lah nanti kita itu. Manusia akan diubahkan sempurna seperti malaikat. Ah, udah. ini. Makanya Nah, ini. kita bisa nanti melihat wajah Ini itu. wajah serafim. itu. Oh. Nah, ini. Nah, ini malaikatnya gini bentuknya nih. Nah, nih. Hmm. Tuh, malaikatnya gini. Dia kepala, sayap 6, nggak ada badannya. Kayak gini kan orang Kristen nanti di sorga. Tidak, malaikat yang sempurna. Loh, Malaikat. gimana malaikatnya sempurna? Kok nggak mau? Kok jadi nggak mau? Kores, manusia Apa? tapi nggak ada lagi luka-luka, nggak ada lagi bopeng-bopeng, nggak ada lagi gigi yang boneng, cantik. Ini loh serapim. Itu emangnya ganteng? Apa malaikat yang ganteng itu kan Iya, enggak? iya kata malaikat ya segini ganteng lah kalau kata malaikat. Tuh, oh lihat tuh, nggak punya kaki tangan dia. Ah itu gambaran yang dituliskan si Kores. Kalau gambaran yang Nggak bukan ini sih Wikipedia bahasa Indonesia ini serafim tuh serafim kita buka ya. Nggak percaya, dikira malaikat bentuknya orang kali. Nah tuh, malaikat itu tuh Pak, Yesaya yang 6:1-3. itu yang menjaga surga Kores, tapi kita diubah seperti malaikat, maksudnya kudus, suci, tak berdosa, tak ada niat-niat cabul lagi di otak kita. Emang- tidak ada lagi. Emang kenapa kalau bentuknya kayak gurita gini? Ada apa masalahnya gitu? Serafim loh. Nah, itu serafim kali itu kan penjaga Malaikat surga. Itu kan serafim itu penjaga adalah surga. malaikat yang menjaga tata alam. Menjaga Lah terus surga. Menjaga tata terus alam. mau mirip malaikat apa? Mau mirip malaikat apa ini? Manusia malaikat yang sempurna, manusia yang tak samakan. berdosa loh. Gimana sih si Enggak, Kores Kak. ini? Gini loh Bu Darni. Jadi sekarang nih Muslim paham kenapa tidak ada kawin-mawin karena bentuk malaikatnya aja kayak begini. Mau gimana mau kawin mereka? Salah. Kalau di surganya Kristen nggak ada kawin mengawin di sana, nggak ada. Tidak- Iya karena isinya kepala sama sayap doang. Itu kan penjaga surga, Bang Kores. Kalau Karena manusia begini, kan nggak seperti itu Ini katanya. nggak punya apa ya? Nggak punya paha, nggak punya apa ini? Iya, ada manusia seperti itu rupanya, Bang Kores. Ada manusia kayak gitu rupanya, Bang Kores. Nah katanya hidup seperti malaikat ya malaikat bentuknya begini. Maksudnya seperti malaikat tak berdosa gitu loh, tak berdosa, sempurna adanya, suci gitu. Bukan begitu, itu kan penjaga surga. Iya suci tapi tangan sama kaki dihilangkan. Ini perut Iya, aja nggak punya loh iya, perut iya, dia. iya. Itu keinginan si Kores. Kalau keinginan kami seperti malaikat yang tidak berdosa, sempurna. Wajah manusia kan sudah cantik, sudah ganteng. Ya udah dipilih lah. Mau yang mana? Nah, Mau yang mana? nah, itu kan pihakmu itu membuat seperti itu. Oh pihakku? Gimana pihak? Ah ini nih malaikat Kristen Wikipedia lihat. Tuh malaikat. Ah ini malaikat Kristen ya Wikipedia kita buka. Ini kan enak imannya tuh bergambar gitu. Ya bisa Nah, aja yang dibuat Bang Kores, bisa aja yang di apa? Yang dibuat. Ah ini malaikat tuh malaikat tuh. Wah ini apa lagi nih? Nggak ada leher, nggak ada muka ini. Bulat dia kayak roda. Gimana mau kawin kalau kayak gini? Itu dari belakang itu Bang Kores. Kami nggak seperti itu. Wajah kami nggak seperti itu di surga, Bang Kores. Ini kalau nggak salah kerubim ya tuh, malaikat kerub coba kita buka ya. Malaikat kerub tuh bentuknya gini loh. Siapa bilang di surga ada kawin mengawin? Nggak ada. Iya, nggak makanya jadi kan Misam tuh ngerti kenapa nggak kawin mau ya bentuknya roda, bentuknya kepala dengan sayap 6 gitu. Gimana mau kawin kayak gitu caranya? Ya gimana? Gimana Kores gantengnya ya begitu kau ke surga Kores. Kita Hanya masuk kau tak kawin berdosa mengawin di gitu. surga, Bang. Kayak mana gantengnya Bang Juma, kayak mana gantengnya Bang Sidi, tapi tak berdosa Nah, ya. tapi kan gurunda orang gitu. Gurunda orang bukan ini. Oh ini malaikat juga nih. Nah ini malaikat tuh.
Nah, itu Palanya kan penjaga-penjaga surga, itu kan penjaga-penjaga surga. Gimana sih? Kalau Enggak, ini satu itu- malaikat palanya 3, 4 kalau nggak salah. Bukan, itu ada artinya itu Kores. Itu yang ada di Alkitab itu bukan begitu. Bukan. Ada Ini artinya kalau beli itu, es teh Kores. sedotannya 4 Kalau ini. dibahas nanti nggak siap di sini. Jangan gitu. Itu sama aja kau memperolok-olok orang Kristen. Kita itu bukan Loh, berdebat. bukan memperolok-olok, ini konsekuensi logis gitu. Kan sudah kubilang tadi. Wajah kami itu sempurna. Sempurna di surga kelak. Tidak catat. Ini Nah, itu kan ada. itu Oh, cantik. tuh. Kenapa kau tunjukkan, Kores? Enggak, ini cantik, gue Kenapa tunjukin kau sekarang. tunjukkan, Kores? Keren banget tuh, lihat tuh. Jadi nanti ada ini Yang dua tadi cantik, coba. Kau aja selera, Bang Kores. Yang dua tadi cantik. Ulang, geser. enggak ini lo. Ini Bude Arni ya. Bude Arni kalau selera kayak gini, kita ngebet 1 dapat 4 ini. Kepalanya 4. Geser, enggak. Kenapa? Masa lebih cantik aku di bumi? Masa lebih cantik aku di bumi daripada itu? Ya kata sorga yang cantik kayak begini bentuknya. Di bumi aja aku Abang dengar cantik. dekat tidak? Kores. Di bumi aja aku Apa? cantik. Apalagi di surga. Kenapa ya? Gimana Kores ini? Itu cuma gambaran. Gimana? Udah kok Kores ganti. Tapi ini sih yang paling ini nih yang mengelilingi tahta ini loh. Buset, gak ada badannya deh. Nangis saya ini. Itu gambaran. Bukan asli. Wah, Ini yang tengah Tuhannya ya. Ini Tuhannya ya. Ini malaikatnya 2. Ini tadi kalau kita deketin ini nggak ada badannya loh. kayak gurita ya. Bang Kores kayak gurita itu ya. Itu dia, Akhi Sidik. Itu gambaran abang. Kayak pakai pampers. Salah, itu bukan itu loh Bang Kores. Ini yang lukis Petis Heres Dejean. Astagfirullahaladzim. Bang Kores itu kerja setan. Itu sebenarnya Menemukan Itu kaki semua loh, kaki semua apa gimana? Astagfirullahaladzim. kalau kami nggak begitu. Kalau kami itu sebagai gambarkan nggak ilustrasi, seperti lihat itu ya. Bang Kores. Lihat itu abang lihat gambarannya serapi. Iya. Itu jadi itu Bang Kores itu yang mau melawan naga kan jadi malaikat mau melawan naga kan ini Kristen kan Iya, nanti ini naga lawan gurita kalau kayak gini caranya ini. Abang dengar dulu. Itu sebagai ilustrasi bagaimana malaikat serapin itu yang menjaga. Wahyu 12 nomor 7 itu kan Pak malaikat itu kan melawan naga itu di surga kan. Nah, Bapak kan kalau meninggal itu kan jadi malaikat. Jadi kayak begitu mau lawan naga ini. Gimana tuh Pak? Kayak itu malaikat. Tahu Bang Sidik, cerita di Wahyu itu panjang kali menceritakannya itu nanti loh. Kalian nggak ngerti. Iya, di situ Tahu. kan berperang melawan naga tuh malaikat. Nah, yang menjadi malaikat kan Kristen nih, meninggalkan jadi malaikat. Sekarang bertanya, Nah, di sini kalian yang dulu. melawan naga Yang itu, naga- tapi kalau Bang kalian Sidik, jadi begini Bang Sidik. kayak macam gurita begini, bagaimana lawan naga itu? Gimana menangnya? Megang pedang juga nggak bisa Dan ini. Magog itu, coba dulu Bang Sidik, apa perang Gog dan Magog? Coba kau terangkan dulu perang Gog dan Ya, Magog. ini- Kemana itu? Nggak jadi ya masuk surga Kristen. Nah, ini jadi gurita kita. Nggak mau ah. Abang Nggak, lihat sip. dulu. Abang lihat dengar Bang Sidik, yang mereka tampilkan itu sebagai ilustrasi. iya. Ada artinya itu. Panjang nanti kita nggak Jadi bisa setiap satu malaikat minggu. itu mempunyai perannya masing-masing. Iya. Jadi malaikat serapin ini adalah malaikat yang menjaga takhta Allah. Itu adalah gambaran, Seram ya. ilustrasi yang Tapi mereka. seram loh, seram itu. Tapi kalau malaikat yang seperti malaikat Mikael ini adalah punya tugasnya yang khusus, yaitu akan memerangi. Kayak kaki semua ya. Itu adalah ilustrasi. Iya, bukan Belum begitu. seorang pun yang belum pernah melihat. Iya. Loh ini atas karunia Roh Kudus loh. Mereka pelukis-pelukis Kristen abad pertengahan itu atas karunia Roh Kudus loh. Diperlihatkan inilah bentuk Tuhan yang asli, inilah malaikat gitu kan. Aduh. Makanya kan laku keras bisnis lukisan Tuhan, lukisan surga itu di kekristenan. Aduh. Saya mau jelaskan bagaimana lagi. Saya bilang itu adalah Kadang ilustrasi. kayak gitu lah, malas kadang awak diskusi sama kalian kalau kayak gini. Kalau sudah sekali dua kali dikatakan tidak, jangan lagi lah ngotot aja ditulis ditaruh situ gambarnya. Itu sama aja penghujat namanya. Kami menghujat kalian terus Loh ini bukan penghujat, ini kita toleransi. Itu Bapak, turunkan itu Sidi. Jangan lagi kau buat itu. Apa artinya?
Ya udah deh, ya udah ya. Ya mati. Mati. Bukan Iya, saya iya. lah, Bang Kore itu. Ya udah ya udah. Sabar, sabar. Gimana sih? Iya kan kita Jadi kita kan ini kita kan apa ya kita kan muslim nggak tahu gitu malaikatnya di Kristen kayak gimana ya kita cari di Google ya dapatnya begitu. Jangan lagi itu. Kalau udah dibilang kami nggak seperti itu, janganlah kalian lalap, kalian taruh kayak gitu. Nanti kalau aku taruh di layar entah kayak mana, kalian nangis. Lo yang bikin Islam bukan ini kan yang bikin Kristen kalau yang ini yang bikin Kristen loh. Aduh ya. Bapak itu kan udah dibilang Gambaran tidak, Tuhanmu seperti tidak apa? seperti Tuhan, itu. kamu Kan percaya dia Tuhan bilang, punya mata, udah, Tuhan punya tangan, Ya udah Tuhan lah. punya mulut. Gambaran Tuhanmu itu seperti apa? Katanya. Enggak ini laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dan setara dengan dia. Itu gambarannya. Oke, tapi kamu percaya bahwa Tuhan punya mata, Tuhan punya tangan, Tuhan punya mulut untuk berbicara? Tuhan Enggak, punya dari tadi telinga? dibilang enggak. Enggak. percaya? Oh, enggak dong. percaya. Oh, siapa yang Iya. menuliskan Al-Quranmu? Siapa yang menuliskan Al-Quran? Tuhan kalau misalnya berbicara, Tuhan nggak seperti kita butuh mulut supaya Siapa bisa yang berbicara ngomong. kepada Gitu. Anda? Hah? Itu Allah Asyura ayat 11 tidak ada Anda tidak sesuatu menulis. yang menyetarakan dia. Asyura ayat 11 firman Allah itu. Tapi kamu percaya juga kalau Tuhan berkata-kata? Iya. Laisa kami Berarti sendiri Tuhan tidak sayun. punya mulut? Ya ada yang serupa dengan Allah. Lah itu dia gitu. Kalau misalnya berkata-kata butuh mulut, maka itu bukan Tuhan, itu berhala. Dengar Cuman dulu. gini, Dengar Bang Kores, dulu. Bang Kores. Kok itu kalau jadi malaikat begitu, Bang Kores belum pernah buka naga ya, naga tua iblis itu. Bagaimana itu Oh, mau iya. melawan kan kayak coba buka naga tua iblis itu. Jadi Allah berbicara. Bagaimana mau melawannya itu malaikat kayak gitu ya, Bang, naga tua itu. Iya, saya tanya. Naga Anda iblis punya itu. Bang dengar dulu. Ada punya tangan, Anda Kan gini, Loh, Kristen Anda itu punya kan kalau tangan, mati, Anda kalau punya meninggal kan mata, jadi malaikat. Nah, kalau malaikat macam tadi itu melawan naga itu macam gimana? Kalau saya buka di sini naga ini seram-seram gitu loh. saya dengar dulu. Bagaimana? Dengar dulu Malaikat pertanyaanku, Bang. Dengar dulu pertanyaanku. Anda tinggal punya hangus. Tuhan, Ya hangus Anda punya kalau Tuhan, ada ya? naga toh. Naga itu iblis loh, naga itu Iya, dikembangkan iblis. Nah. iblis. Cuman kan kalau Kristen itu katanya mati kan jadi malaikat, berarti melawan naga nih di dalam Wahyu 12:7 kan gitu. Tapi bagaimana melawan naga kalau Belum. kalau misalnya malaikat kayak tadi begitu? Anda percaya Wah. enggak kalau Allah itu punya mata, punya tangan, Begini punya Pak Jol, itu bagaimana caranya itu? Kan Pak Jol itu kalau Kristen meninggal kan jadi malaikat. Berarti belum karena di surga itu ada perang, masih melawan dulu. Melawan naga gitu loh. Itu bagaimana? Sampai naga kabur baru masuk atau bagaimana, Pak? Berarti kalau melawan kalau saling tempur saya gitu kan berarti bertanya sama abang tadi. kalau naga yang menang Bapak kalah dong. Anda Malaikat-malaikat percaya ini yang Allah jadi punya malaikat mata, punya telinga, Kristen punya hidung? yang udah mati kalah dong. Mati lagi. dengar dulu. Gimana itu, Bang? Oh, Atau gimana? Selingkuh naga? Wahyu Bang Sidik 1 minggu. Anda percaya Lama enggak? Anda percaya? Iya, di Wahyu 12 sudah jelas. Pendeta mempelajari kitab Wahyu itu. Aduh, hampir 5 Kata- tahun, 5 Oke, tahun. sekarang saya tanya Bu Derni, Kristen itu mati, Kristen jadi apa? Jadi malaikat, betul? Kalau Bu Belum. Derni yang jawab jadi apa? Jadi malaikat. Nah, sementara ya. Ya, sementara Wahyu 12 nomor 7 itu kan, Wahyu 12 Anda nomor punya 7 itu Allah, kan. punya tangan, punya Bentar telinga, dulu. punya mata. Ya, ya, nanti saya jawab, Pak. Ah, di Wahyu 12 nomor 7 itu kan, malaikat itu kan Udah melawan dijawab, naga nih. dia kaget dengan jawabannya. Ah, berarti kalian ini yang meninggal ini jadi malaikat melawan naga kan gitu. Betul ya Bu Derni ya? Anda punya Loh, Anda Naga punya itu coba Bu Derni buka lagi Wahyu 12. Wahyu 12 nomor 7 itu. Jambu, itu Tuhanmu bersiul, Tuhanmu pinjam pisau cukur itu bagaimana? Ya, makanya saya Kenapa tanya. hanya gitu? Alegori kan? Itu alegori, bukan berarti Saya tanya ada sama Bos saja kalau gitu. ada mulut terus ada mulut kayak Gini, manusia. gini. Laisa kami selihi sayun. Tuhan Oh, Tuhan meminjam pisau bersiul. cukur bersiul daripada tak ada wujudnya. Iya kan, artinya Lebih bagus kan dia bersiul dan meminjam pisau cukur. Iya, Berarti ada dia jenisnya. bersiul memanggil lalat. Lah, gimana itu kalau Tuhan bersiul? Ayo, Tuhan bersiul. Terus dia pinjam pisau cukur, dia mau mencukur apa? Karena itu udah saling menghujat. Itu Nah, udah artinya itu, bunda, artinya itu alegori. Itu Saya tanya perumpamaan. Bang Juma aja lah. Saya tanya Bang Itu. Juma. Bilang Bang Juma. orang
perang melawan Bang naga Juma. itu kan. Jadi jangan Udah dijawab itu tadi punya- Bang Kores. Mungkin silakan Gurunda cek. Laisa kami Cek, selesai. Nah, cek silakan Gurunda. Naga itu juga Gurunda, Cocok, gimana Gurunda? cocok, Cek. Iya, gimana? Gurunda Gimana? kalau Gurita lawan naga menang nggak kira-kira Gurita? Coba. Nah, bukan Ya begitu loh. hangus guritanya. naga Lanjut, lawan Ya Jolo. Ada yang jawab. Pak. Allah itu punya mata, Ya, punya Jo, telinga, silakan, punya, Jo. punya mulut. Ya, Pak. silakan Gurunda. ini Allahmu punya mata, punya telinga, punya mulut. Oh, enggak. Tidak seperti itu Enggak ada, cara ya. ya, dengarkan. Percaya enggak? Enggak percaya enggak kalau Allah itu punya mata, punya telinga, punya mulut? Hmm. Percaya? Jadi gini, Percaya enggak? jadi gini. Enggak. Tunggu dulu. Kenapa kayak kenapa kau kayak orang gila? Santai. abang Santai. Saya tanya. nanti saya Iya, Santai tadi dulu. kan menambahkan semuanya, toh. oke gas. Santai dulu. Jangan sampai saya tanya balik Anda mencret. Sabar. Oke. Silakan. Ya. Sabar dengan Jadi dengan astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Ini kebiasaannya Mbak Tumbal ini gini. Tuhan itu berdiri sendiri. Dengarkan dulu. Tuhan itu berdiri sendiri sebelum ada ciptaan. Tuhan itu Berdiri, sudah ada. kakinya berarti ya. Ya, jangan Anda samakan dengan Tuhan Anda yang tumbal itu, jangan. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, ketika kemudian Tuhan menciptakan makhluknya, maka Tuhan memberikan pemahaman kepada makhluknya, melihat itu dengan mata, berbicara itu dengan mulut, berjalan itu dengan kaki, memegang itu dengan tangan. Itu yang Tuhan berikan pemahaman kepada makhluk. Nah, sekarang Anda jangan mensifatkan sifat makhluk kepada Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian Anda percayakah Tuhan itu punya mulut? Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi mulut pada diri Tuhan itu tidak seperti mulut yang ada pada gambaran ciptaan. Mulut artinya dia maha berfirman, maha berkata-kata. Waduh, ada yang kena bengek ini. Ya, jadi itu yang perlu Anda pahami. Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Berarti kita manusia tidak bisa menggambarkan dengan rupa. Sebab tidak serupa dengan apa, kita mau gambarkan kayak mana. Sementara Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Anda mau gambarkan dengan mulut, nggak bisa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Anda mau gambarkan dengan tangan, nggak bisa. Tuhan hanya mengatakan dirinya berkata di dalam kitab saudara, Tuhan punya mulut, punya tangan dan seterusnya. Itu hanya supaya manusia itu bisa memahami Tuhan itu maha berkata, maha melihat, maha mendengarkan. Bukan berarti sifat-sifat itu dilekatkan kepada Tuhan yang tidak serupa dengan apapun ini. Berbeda dengan Tuhan Anda. Memang Tuhan Anda serupa dengan manusia, tapi Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu tidak serupa dengan apapun. Baca dalilnya Yeremia 10:6, 1 Tawarik 17:20, 2 Samuel 7:22. Seperti bagaimana itu. penciptaan dalam Al-Quran penciptaan tentang manusia? Tolong dijelaskan, Bang. Ya, penciptaan manusia itu diciptakan dengan hanya iya betul. Kun fayakun. Berarti Tuhan Allah itu belum pernah